Nyaris tak semuanya menyadari manusia sumber penghasil utama sampah di dunia. Tumpukan sampah seringkali jadi penghias di berbagai tempat, termasuk di sepanjang jalan yang biasa dilintasi banyak orang. Masalah sampah perlu menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, karena banyak bencana yang terjadi seperti banjir adalah dampak nyata dari tumpukan sampah yang menutupi aliran air. Sampai saat ini, sampah terkadang menjadi pemandangan setiap saat yang sangat tidak sedap dipandang. Apalagi jika tumpukan sampah itu telat diambil petugas kebersihan. Di samping aromanya yang tidak sedap, juga merusak keindahan kawasan sekitar. Di Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, terdapat kelompok usaha bersama peduli sampah yang sudah berdiri sejak tahun 2008. Hanardono, warga Tanah Abang Jaya, kelahiran 14 Juli 1975, merasa prihatin dengan kondisi lingkungannya yang selalu dipenuhi aneka jenis sampah. Parahnya lagi, masih banyak warga yang dengan sengaja membuang sampah di sembarang tempat. Saya menggeluti pengolah sampah ini sejak tahun 2008 dan sampai saat ini saya masih memegang jabatan sebagai pimpinan kelompok atau komunitas masyarakat peduli sampah, yaitu tergabung dalam TPS 3R. Pengolahan sampah ini dimotivasi atas keprihatinan saya di lingkungan khususnya Desa Tanah Abang yang banyaknya tumpukan sampah di pinggir jalan. Dan dulunya tempat pengolahan sampah ini adalah tempat tumpukan sampah. Dan alhamdulillah dengan metode budaya kearifan lokal bagaimana cara mengolah sampah secara baik dan benar, yaitu dengan memfermentasinya. Salah satunya yaitu dengan mempergunakan air bekas sisa pembuatan bekasem. Nah, ternyata air bekasem tersebut bisa memfermentasi limbah sampah organik yang bisa menjadi pupuk organik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pupuk organik tanaman dan juga pupuk organik cair. Dan terkait dengan pengolahan sampah itu sendiri, di tahun 2012 saya juga pernah mendapat penghargaan sebagai pemuda pelopor tingkat nasional. Dan alhamdulillah beberapa penghargaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salah satunya waktu itu di 2014 saya sempat ikut eksebisi di Kuwait. Dan alhamdulillah teknologi budaya kearifan lokal kita itu menduduki peringkat 10 besar dunia. Dan oleh sebab itu sampai saat ini saya masih menggeluti pengolahan sampah ini. Dan sekarang kita juga membuat satu teknologi bagaimana mengolah limbah sampah plastik menjadi satu media filter yang bisa dipergunakan untuk mengolah limbah tinja rumah tangga atau septic tank, yaitu plastik yang kita jadikan media filter. Dari berbagai jenis sampah, terutama non-organik, ditampung di kelompok usaha bersama KUB Peduli Sampah di Desa Tanah Abang Jaya, Kabupaten Pali ini. Kumpulan sampah non-organik kembali dipilah sesuai jenis, bentuk, dan warna. Dari sampah botol bekas ini, nantinya akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan berdasarkan jenis dan bahan bakunya. Khusus untuk botol bekas air mineral dimanfaatkan sebagai bahan baku media filter
untuk pengolahan limbah tinja di rumah tangga. Keuntungan daripada pengelolaan sampah ini dengan metode pengolahan limbah sampah plastik atau limbah sampah organik, salah satunya limbah sampah plastik yang memotivasi saya untuk mempergunakan limbah sampah plastik selama ini, salah satunya. Selama ini, tangki septic yang kita pergunakan itu adalah dengan mempergunakan produk pabrikan yang harganya lumayan mahal. Dan ternyata dengan hasil media filter yang kita buat melalui pemberdayaan masyarakat yang kita belikan pembelajaran pada masyarakat bahwa untuk media filter itu bisa kita gantikan dengan botol plastik bekas atau plastik bekas yang kita olah menjadi media filter. Dan ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakat di Desa Tanah Abang itu untuk setor atau mengantarkan sampahnya di sini itu dibayar. Untuk per kilonya limbah sampah plastik atau botol aqua, botol plastik kemasan itu bisa bisa dihargai dengan harga kurang lebih sekitar 20.000 per kilo. Bahkan untuk per kubik kami berani beli dengan harga 600 sampai 800.000 per kubik. Nah, nanti itu akan kita sinergikan dalam satu program namanya program sanitasi. Dan itu inspirasi itu saya lihat ternyata di program sanitasi untuk mengatasi masalah tinja yang tidak terolah secara benar, itu ada media filter yang bisa kita gantikan dengan media filter dari limbah sampah plastik bekas tersebut. Alhamdulillah dari Kementerian PUPR mereka mau berkolaborasi dengan program TPS 3R yang juga dibantu oleh Kementerian PUPR untuk membuat satu kolaborasi yang membuat media filter yang bisa dimanfaatkan untuk program-program pengentasan sanitasi yang ada di Indonesia. Dari program teknologi budaya kearifan lokal, dengan membuat filter di dalam septic tank yang amat mudah ini, melibatkan semua warga di Desa Tanah Abang Jaya. Sebagian besar warga membuat filter ini di rumah masing-masing. Hasilnya ditampung seluruhnya di KUB Peduli Sampah, baik diantar langsung maupun diambil di rumah penduduk. Dari program ini, selain mengatasi permasalahan sampah, juga menambah penghasilan terutama kaum ibu di desa ini. Tergantung dia dapat akuan apa lah. Yo. Uang yang didapat Untuk beli sayur, beli beras, untuk bahan pokok lah. Iya. Iya. Yang penting makan gitu. Cukup ya? Cukupkan lah. Usahanya ngebon. Yo, sudah di ngebon jalan sayur. Bantulah dikit-dikit. Yo, mana beli apa-apa udah bisa. Yang penting halal ya. Selain melibatkan kaum ibu rumah tangga, KUB Peduli Sampah juga memberdayakan para pemuda di Desa Tanah Abang Jaya ini. Dari usaha ini, rata-rata setiap pemuda mendapatkan upah sekitar 2 juta rupiah.
Sejak adanya KUB Peduli Sampah ini, berdatangan warga membawa aneka jenis sampah non-organik dan organik. Apalagi sejak termanfaatkannya, sampah botol air mineral bekas dijadikan media filter sanitasi di rumah tangga. Untuk pengelolaan KUB di sini kami sebagai administrasi Pak. Jadi seumpamanya ada salah satu warga atau masyarakat ingin bergabung untuk mengolah sampah di sini, kita mendata warga per kakak Pak. Terus untuk per bulannya kita sampaikan kepada masyarakat. Terus juga kami menyediakan pelayanan, mereka pengennya dibayar atau membayar. Kami ngambilnya per kakak Pak. Jadi total yang sekarang itu ada sekitar 300 kakak. Biasanya untuk diperjualbelikan di sini adalah seperti limbah-limbah non organik seperti botol bekas, terus itu kaleng, terus botol-botol plastik seperti itu Pak. Terus juga kalau untuk sampah organiknya kita mengambil dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu seperti sisa-sisa makanan, terus itu sayuran yang ada di rumah tangga seperti sayur kobis atau segala macamnya itu Pak. Terus juga kita ngambil sampah dari pasar Pak. Jadi pasar itu kan banyak sekali sisa-sisa seperti sayur-sayuran yang dijual di pasar seperti itu Pak. Respon masyarakat sangat antusias, sangat senang, dan mereka juga merasa masalah mereka teratasi gitu Pak. Seperti mereka kan selama ini bingung nih mau membuang sampahnya kemana. Setelah adanya KUB Peduli Sampah, mereka tidak pusing lagi untuk membuang sampah, dan mereka juga lebih tertarik untuk membayar daripada dibayar. Karena proses untuk kita membayar ke masyarakat karena harus pemilahan Pak. Jadi sampah organik kita harus pilah, terus sampah ini yang non organik harus kita pilah kayak gitu. Jadi mereka lebih memilih kecenderung ke membayar. Sampah lagi. Timbang lagi. Tolong Kak. Agak miring, coba agak miring. Kalau dirupiahkan, kita per kakak tuh satu kakak itu kita tarik iuran sebanyak 30.000 seperti itu Pak. Jadi kalau 30 dikali 300 banyak Pak. Menimbang sampah. Untuk rencana kedepannya di sini kita sebagai kaum pemuda ingin menarik kepedulian pemuda atas lingkungan seperti itu Pak. Kebanyakan pemuda di sini kan kurang tertarik akan lingkungan. Di sini kami untuk mengajak para pemuda itu dengan cara melakukan kegiatan seperti yang sekarang ini yang saya ingin bangun adalah program pagelaran gelar karya di Candi Bumi Ayu. Nah, di sini juga kita ingin melampirkan untuk PHBS seperti Pak, pola hidup sehat bersih.
Keberadaan KUB Peduli Sampah di Desa Tanah Abang Jaya ini mendapatkan dukungan dari beberapa kementerian. Dari mana, Kak? Dari Desa Tanah Abang Timur. Melalui berbagai program yang dijalankan KUB Peduli Sampah, sedikitnya banyak telah merubah pola pikir masyarakat. Ini berapa di sini? Kalau ini 20.000 per kilo. Per hari. Itu Mbak dapat ya? Khusus dalam program KB dan pemberdayaan perempuan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak menerjunkan petugas lapangan khusus memberikan bimbingan kepada warga. Kami dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana bersinergi dengan kelompok usaha peduli sampah. Salah satu program kami usaha pendapatan penghasilan keluarga sejahtera atau UPPKS. Di sini kami mengajak masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga, salah satunya dengan memanfaatkan limbah-limbah plastik yang sudah tidak terpakai menjadi barang-barang yang berharga. Sejauh ini masyarakat antusias dengan program-program diantaranya penyuluhan yang kami lakukan sehingga masyarakat tertarik untuk lebih memanfaatkan sampah-sampah terutama limbah plastik untuk dijadikan sebagai bahan penambah penghasilan keluarga. Sejauh ini pendapatan keluarga khususnya Desa Tanah Abang Jaya lumayan terpenuhi atau bertambah dengan adanya program ini. Kita memfokuskan kepada ibu-ibu rumah tangga sesuai dengan tupoksi kita untuk usaha peningkatan pendapatan keluarga. Kita fokuskan kepada ibu-ibu rumah tangga yang aktif untuk melakukan kegiatan ini. Keberadaan dan peran KUB Peduli Sampah telah membuka mata warga Tanah Abang Jaya dan sekitarnya. Apalagi dari sampah yang terbuang percuma, kini bisa menjadi rupiah. Selain diterima langsung dari hasil penjualan, profit dari koperasi yang dibangun di KUB Peduli Sampah nantinya akan diterima kembali oleh seluruh anggotanya. Program-program ini kita sinergikan juga dengan program kepemudaan. Di sana kita memberdayakan pemuda yang selama ini pemuda kegiatannya ya macam-macam olahraga segala macam. Sekarang kita coba arahkan mereka untuk peduli dengan lingkungan. Dan sekarang kita juga mempunyai program pentas seni yang bertemakan tentang lingkungan. Insya Allah kalau tidak ada halangan nanti di bulan April kita juga akan mengadakan pentas seni yang berwawasan lingkungan terkait dengan seni dan budaya lokal daripada Sumatera Selatan itu sendiri. Selain daripada program kepemudaan, kita juga mengkolaborasikan program di sini banyak sekali. Koperasi, kita disupport juga dari Kementerian Koperasi. BKKBN, dari PLKB yang mendampingi di sini pun, itu perilaku hidup bersih dan sehat, itu kita selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan supaya masyarakat itu sadar bahwa sampah itu bukan masalah, tapi sampah itu adalah suatu berkah dan bisa membawa rupiah. Dan selanjutnya, ekonomi masyarakat bisa kita angkat melalui apa? Dengan program koperasi yang didampingin oleh Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi yang ada di Kabupaten Gunung Kalabat, Pematang Hilir. Nah,
semua itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada satu kolaborasi. Ibarat kata pepatah, satu batang lidi tidak akan bisa menjadi sapu kalau hanya satu batang lidi. Tapi begitu beberapa batang lidi sapu itu kita gabungkan menjadi satu ikatan, dan itulah akan menjadi sapu. Dan inilah kolaborasi yang kami lakukan di TPS 3R Peduli Sampah KSM Ramaling, Desa Tanah Abang, Penukal Abab, Lematang Ilir. Untuk keuntungan daripada koperasi itu sendiri, kita mempunyai profit dari keuntungan. Seperti salah satu contoh, dengan harga yang kita beli dari masyarakat dan kita masukkan ke program, kita jual dengan harga yang sudah kita kemas sedemikian rupa, hasil dari keuntungan daripada penjualan itu akan masuk ke kas koperasi, dan juga keuntungan bagi anggota penabung sampah melalui koperasi. Mereka mendapat keuntungan dari hasil mereka menabungkan atau menyimpan limbah sampah plastik yang sudah terpilah, yang seperti salah satu contoh yang ada seperti di belakang saya seperti ini. Keluar nanti jadi pupuk cair, namanya POC, air lindinya keluar. Sampah yang selama ini masalah cukup pelik, kini sampah sudah menjadi berkah bagi warga dalam kehidupan sehari-hari.